Persilahkan kepada Syantau. Oke, terima kasih Fan. Ya biarlah jiwa kita tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan ya teman-teman, walaupun sangat terbatas karena keadaan pandemi yang belum memungkinkan kita untuk bersama-sama beribadah di gereja. Kita hari ini akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan nanti juga ada sesi Q&A seperti biasa. Mari kita mengawalinya dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami sungguh mengucap syukur hari ini Engkau masih berikan kami kesempatan untuk menjalani hidup kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Engkau anugerahkan kepada setiap kami. Terima kasih untuk kesempatan kami bisa bertemu bersama dengan teman-teman kami secara virtual melalui Zoom hari ini. Ya Tuhan, di kesempatan hari ini kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, karena Engkau yang menolong setiap kami, siapkan hati dan pikiran kami untuk diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan kiranya Tuhan menolong hamba-Mu juga yang akan menyampaikan, sungguh bisa menjadi berkat untuk setiap teman-teman yang mendengarkan. Terpujilah nama-Mu Bapa, berfirmanlah kepada setiap kami siap mendengar sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, shalom, selamat pagi semuanya. Shalom. Ya, thank you sudah join di dalam ibadah kita hari ini. Seperti publikasi yang sudah kalian lihat, kalau misalnya teman-teman baca grup atau lihat di Instagramnya Teens GKI Palembang, tema kita hari ini adalah insecure, tanda tanya, kayak gitu ya. Nah, di awal pembahasan ini, Contoh akan share sebuah video tentang insecure ini. Semoga teman-teman bisa mendengarnya dari rumah masing-masing ya. Baik, perkenalkan nama saya Rosi Chelsita Azizah Rahma Putri. Teman-teman biasa memanggil aku dengan nama Chelsea. Namaku Al-Mahdi Dwita Purnama. Hai, kenalin, nama aku Kezia. Kenalin, nama aku Pramesa Yudiana Reswari, biasa dipanggil Ami. Nama aku Cornelia Devanya, biasa dipanggilnya Cornelia atau Ciel. Nama saya Anissa. Namaku Marsha. Namaku Erina Maharani Khoirunisa, dan aku biasa dipanggil Erina. Namaku Tasya. Hi, my name is Natalia Alfonso. Ya, nama saya Noah Presley Norel, saya seorang murid SMA kelas 3. Kamu pernah merasa insecure nggak? Pernah. Iya, bahkan sampai sekarang kadang-kadang juga masih ngerasa. Tentunya saya pernah. Pasti pernah dong. Pasti setiap orang pernah merasakan insecure. Begitu juga dengan saya. Pernah, sering banget. Kira-kira ingin menceritakan pengalaman insecure yang seperti apa? Ya, oke. Jadi aku biasanya insecure karena aku sering, bukan karena body shaming, tapi lebih seringnya di personality shaming, karena aku orangnya ya, jujur aja aku ngaku ya aku orangnya agak freak sekali. Dulu itu pernah waktu SMP, itu tuh aku kayak masih kecil, masih pendek, terus kayak banyak yang bilang aku kurus, kayak ada juga yang bilang lidi lah apalah, cuman sih aku sih kayak nanggepinnya itu bercanda, jadi kayak ya aku insecure, cuman aku gak yang insecure banget sih. Sebenarnya banyak, dan kalau aku menceritakan semuanya tuh terlalu banyak, udah gak bisa, pasti bakal berhari-hari jalannya. Tapi menurut aku insecurity aku yang paling mencolok itu masalah fisik ya, masalah postur dan kayak keproporsionalan tubuh aku. Di waktu itu sebelum akhir-akhir ini kayak aku belum pernah cuman muka aku sebelumnya mulus, dan tiba-tiba waktu PAS itu kan lagi masa stres dan banyak pikiran banget, dan tiba-tiba muka aku jadi berjerawat, break out dan lain-lain. Terus tiba-tiba orang-orang tuh kayak pada bilang, "Meh, kok mukamu jerawatan, kok nggak semulus dulu, kok tiba-tiba muncul banyak gini, kayak tiba-tiba gitu." Terus habis itu kayak, "Kok iteman tuh mukamu?" gitu. Itu bahkan bukan orang lain yang bilang, tapi temen deket gitu. Terus habis itu kayak, aku awalnya biasa aja,
Cuman lama-lama banyak banget yang ngomong kayak gitu, kayak aku jadi mikir, emang separah itu ya jerawatku, emang aku gak pantas ya punya jerawat ini, emang aku tuh jelek banget ya, emang buruk banget di mata mereka, emang harus secantik apa tuh biar diapresiasi sama orang-orang. Dari lahir aku itu lahir dari keluarga yang bisa dikatakan berpendidikan dan dikatakan menengah ke atas ya. Nah di situ aku anak kedua dari 2 bersaudara. Aku yang lahir ya gimana ya? Aku anggap diri aku sendiri kurang di tingkat akademik. Kemudian ada kakakku yang hampir setiap hari pasti sempurna. Orang tuaku berharap kedua anaknya pasti semua sukses seperti semua orang tua ya. Nah, tapi di situ aku nggak bisa ngelakuin yang apa orang tuaku minta selama ini. Ya, tapi ya orang tuaku sudah mulai tahu, tapi masih rasanya sakit ada. Soalnya kayak orang tua kayak lebih ngeker anaknya yang pendidikannya lebih ya. Apalagi kayak aku sama kakakku. Kakakku jelas-jelas di UGM yang selesai 3 tahun, aku SMA aja bingung-bingung. Awalnya pas masuk SMA, rambutku tuh panjang banget, terus rambutku thick, tebal, dan tiap orang mungkin nggak bisa nerima kamu dengan apa adanya kamu seperti itu. Lu pernah kalau dikepang dibilangin, terus diejek-ejekin, kalau dikuncir juga, kalau digerai juga. Terus aku harus gimana? Botak ntar juga kan. I don't know what to say exactly. Terus tiap mau keluar kelas buat sholat atau buat ke kantin buat makan pasti nggak berani. Semenjak itu pernah sekali sampai nggak mau masuk sekolah gara-gara itu, pernah disuruh sampai pindah sekolah gara-gara itu. Tiap malam sedih, sakit hati, nangis, mencoba kayak nyatok, terus hairstyling that look better than me, like no one will judge me for that way. That's it. Yang pertama karena fisik. Pasti mungkin bagi sebagian orang punya postur tubuh yang tinggi terus kurus itu mungkin kayak idaman banget gitu, tapi buat aku nggak, no, I don't get it gitu. Sering banget dikatain kayak apa sih, kayak lidi gitu, kayak tiang, bikin sakit hati banget pasti. Dan yang paling sering itu kayak kamu badannya kecil kayak gini, kamu nggak dikasih makan sama orang tuamu ya. Terus perasaan gen orang tuamu juga nggak kayak bini-bini amat, kok kamu bisa punya postur tubuh yang kayak gini gitu. Nah, itu sih biasanya. Dan yang kedua itu karena aku anak yang pertama, jadi aku anak sulung, jadi aku punya semua beban anak sulung. Jadi kayak yang kamu dituntut ini, kamu dituntut itu, kamu harus bisa sekolah di tempat yang bagus, kamu harus punya nilai yang perfect, yang 100, dan berat pasti dibanding-bandingin juga sama orang lain yang bisa mungkin dapat hasil yang lebih baik. Yang pertama itu soal fisik. Aku punya banyak banget bekas luka di kaki, dan aku tuh waktu ngedapetin bekas luka itu aku tuh ngerasa kayak kenapa aku nggak kayak cewek-cewek cantik yang lain gitu. Aku tuh pernah ngerasa kayak gitu. Terus selain itu juga aku suka membandingin diri aku dan juga dibandingin sama orang lain. Ketika aku lihat orang lain lebih sukses dari aku, itu selain itu aku juga
sama orang terdekatku. Ada yang suka bandingin aku sama orang lain, kayak misalnya kamu harus pede kayak dia, kamu harus sepinter dia, kamu harus seperfect dia, pokoknya kayak gitu. Dan waktu aku nge-push diri aku sendiri buat bisa kayak gitu, aku tuh malah ngerasa tambah down. Dan aku tuh ngerasa kayak apa sih yang bisa aku banggain dari diri aku. Jadi aku pernah berada di satu titik di mana aku ditolak oleh orang-orang yang justru paling dekat sama aku. Aku sebenarnya percaya banget sama mereka inspirasiku. Tapi dalam satu titik mereka turns back against me. Aku dipandang remeh, nggak layak, nggak cukup, kurang. Dan dari situ aku terus mempertanyakan, sebenarnya berapa sih berharganya diriku ini? Apakah aku emang nggak seberharga itu di mata orang lain? Apakah aku emang kurang? Apa aku emang nggak cukup? Apakah memang orang lain lebih bagus daripada aku? I used to have a lot more when I was younger. There used to be a point in my life where I hated everything about myself, and I think that a lot of people go through that. Mainly started out with I hated my nose, or like just my entire face, or I'd think I was too big, because I have two other sisters, and I am definitely the biggest sister, but it just got to me in a way that nothing else did. Jadi insecureku ini tentang postur tubuhku atau fisikku yang kecil. Jadi banyak orang yang sering banget nganggap aku tuh dari kecil, waktu kira-kira TK lah, terus berlanjut SD, kemudian SMP, SMA, sampai sekarang ini pun masih juga ngerasain kalau aku tuh sering dibilang kayak anak kecil lah, yang mungil lah, yang banyak lah orang yang sering ngeremehin kekuatanku karena aku kecil, bukan berarti kan aku tuh nggak bisa ngelakuin kayak mereka gitu loh. Jadi insecurity-ku itu udah ada sejak awal SMA. Jadi Oke, ya teman-teman, dari video yang barusan ditayangin kita bisa ngelihat ya, teman-teman di video itu ternyata semuanya pernah ngerasain yang namanya insecure. Jadi kalau misalkan pertanyaan itu juga ditanya ke kita hari ini, pernah nggak sih kalian ngerasa insecure? Mungkin jawabannya juga sama dengan mereka ya. Mungkin kalian akan menjawab, pernah, contoh aku pernah ngerasa insecure kayak gitu. Mungkin alasannya bisa beda-beda. Kalau kita lihat dari teman-teman di video itu juga alasannya beda-beda, macam-macam kayak gitu ya. Memang ya rasanya semua orang pasti sih pernah ngerasa insecure terhadap dirinya sendiri. Contoh juga pernah kok ngerasain insecure. Jadi kalau kalian pernah ngerasain insecure, contoh juga pernah, kita sama kayak gitu ya. Waktu itu contoh pernah pindah sekolah gitu ke sekolah yang baru. Terus kayak contoh ngerasa, ih kok mereka nih keren-keren banget ya, aku biasa aja. Terus jadi insecure gitu, ngerasa kurang keren dibanding yang lainnya. Atau pernah juga kalau kalian memperhatikan, ketika contoh berdiri tegak itu pundaknya contoh tuh nggak seimbang, jadi miring sebelah kayak gitu ya, karena contoh memang ada sakit skoliosis. Jadi ada bengkok gitulah tulang belakangnya di bagian lumbar bawah, dan itu waktu awal-awal tahu bahwa ada skoliosis itu dan sadar ternyata ketika berdiri atau ketika duduknya sih tegak, berdirinya tegak, tapi pundaknya tuh miring kayak gitu, nggak sejajar, nggak sinkron, nggak lurus kayak yang lainnya. Sempat juga ngerasa insecure. Nah teman-teman, kalau kadar insecure kita netral itu ya wajar aja, karena manusiawi ya bisa ngerasa insecure. Tapi kalau kadar insecure-nya kita tinggi, itu bisa jadi bahaya. Bahkan
ada yang menulis seperti ini bisa jadi monster liar yang menghancurkan hidupmu, bisa mengganggu kesehatan mentalmu juga. Nah teman-teman, sebelum kita akan lanjut lebih dalam lagi tentang insecure ini, kita perlu nyamain persepsi dulu nih tentang insecure ini ya. Jadi insecure atau insecurity itu apa sih? Jadi insecurity atau rasa tidak percaya diri itu adalah keadaan di mana kita, contoh bilang kita karena contoh juga pernah ngerasain itu, di mana kita ngerasa nggak nyaman dengan diri sendiri karena merasa inferior alias rendah diri, bukan rendah hati tapi rendah diri gitu ya, merasa diri ini nggak puas dengan apa yang kita punya, mungkin nggak puas dengan siapa diri kita, membuat kita ngerasa diri kecil, membuat kita ngerasa minder, dan merasa, aku nih bukan siapa-siapa dibandingkan orang lain, kayak gitu. Nah, setiap orang pasti pernah ngerasa insecure. Mau secantik apapun dia, sepintar apapun dia, sekaya apapun dia, setinggi apapun dia, tadi ada yang cerita ya, bagi dia tinggi itu bukan sesuatu yang membanggakan karena dia ngerasa insecure juga, dikatain kayak tiang tadi ya. Sampai artis-artis papan atas pun, bahkan mungkin artis Korea pun pasti punya hal dalam diri mereka yang mereka ngerasa nggak pede, mereka insecure dengan dirinya. Nah teman-teman, keadaan ini ternyata sudah dimulai dan sudah dialami sejak zaman Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Akibat waktu itu kita udah tahu lah semuanya ya. Adam dan Hawa nggak taat sama Tuhan, mereka memakan pohon buah pengetahuan yang baik dan yang jahat yang dilarang Tuhan, akhirnya mereka jatuh di dalam dosa. Karena mereka takut, mereka telanjang, mereka tahu, mereka berdua merasa nggak aman, dan mereka cari daun ya, waktu itu daun pohon ara, membuat cawat untuk menutupi ketelanjangan mereka. Dan waktu Tuhan manggil mereka, mereka bersembunyi dari Tuhan. Mereka ngerasa nggak aman untuk ketemu Tuhan, insecure. Bagian ini bisa kita baca di Kejadian pasal 3, ayat 7 dan 10. Contoh minta Jeffrey deh bantu bacain ayatnya. Kejadian pasal 3, kitab pertama, gampang nyarinya. Kejadian 3 ayat 7 dan 10. Ayat 7, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ayat 10. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Oke, thank you Jeffrey. Ya, jadi ternyata manusia udah ngerasa insecure sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Mereka jadi, padahal awalnya ketika Tuhan datang biasa, ketemu sama Tuhan tuh biasa. Ngobrol di dalam taman itu biasa. Tapi ketika sudah jatuh di dalam dosa, Adam dan Hawa jadi insecure dan merasa nggak aman ketika mereka bertemu sama Tuhan. Jadi ternyata memang salah satu penyebab kita bisa jadi ngerasa insecure itu ya karena memang dosa itu ya. Tapi teman-teman, itu bukan satu-satunya penyebab rasa insecure kita. Ada penyebab lain yang bisa banget bikin kita jadi makin insecure. Jadi kan gara-gara dosa memang buat kita insecure, tapi ada hal-hal lain yang juga bikin kita jadi makin insecure nih dengan diri kita sendiri. Apa aja? Yang pertama penyebabnya adalah kebiasaan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Gak usah jauh-jauh deh, antar teman atau antar sekolah atau antar gereja mungkin. Bahkan di lingkup sekecil keluarga pun kadang antara saudara kandung gitu ya, kakak dan adik, kita bisa saling membandingkan atau dibandingin, dan kita juga membandingkan diri kita dengan saudara kandung kita yang lain. Atau hal itu juga bisa terjadi, kita bisa membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain ya karena terlalu sering lihat medsos. Nah, kalau di medsos itu pasti yang diposting orang yang baik-baiknya kan. Oh, mereka bisa jalan-jalan, entah keluar kota atau bahkan keluar negeri, pakai baju yang branded, pakai gadget yang branded. Memang orang-orang di media sosial pasti memposting hal-hal yang baik dari diri dia, dan mungkin itu membuat kita jadi membandingkan diri kita dengan mereka. Kok mereka bisa kayak gitu sih, aku juga pingin dong kayak gitu ya. Itu bisa saja. Jadi yang pertama tadi, penyebab lainnya adalah karena kita punya kebiasaan membandingkan diri kita dengan orang lain. Yang kedua, mungkin karena ada kritik atau perlakuan buruk di masa lalu.
Mungkin ada yang pernah bilang ke teman-teman, kamu nih bodoh, atau kamu tuh selalu salah, atau body shaming tadi ya, dikatain kurus lah, gemuk lah, pendek lah, nggak keren lah, tinggi seperti tiang, atau hidungnya pesek, hidungnya terlalu besar, kulitmu gelap, jerawatan, dan lain sebagainya. Body shaming, ya kalian sudah tahu lah apa itu. Pembulian, entah itu di sekolah atau dimanapun itu. Dan kalau lirikan dari kata-kata orang itu, kamu telan mentah-mentah, kamu terima di dalam hatimu dalam-dalam gitu ya. Nah, itu bisa jadi membuat kita memandang diri kita sebagai subjek yang negatif. Iya ya, masa iya aku sejelek itu kah? Seperti yang tadi di video ada teman kita itu ya, teman yang di video tadi. Emangnya sesalah itu kalau aku kayak gini gitu. Jadi kita memandang diri sendiri itu negatif banget. Jadi kita mengkritik diri kita sendiri dengan kritikan yang tajam gitu. Yang ketiga penyebabnya adalah bisa juga karena kita susah percaya sama orang. Mungkin karena kamu pernah dibohongin atau dihianatin sama orang terdekat, orang yang kamu percayai. Pasti sakit ya rasanya kalau dihianati sama orang yang dekat sama kamu dan orang yang kamu percaya, dan itu buat kamu jadi insecure, merasa nggak aman dengan dirimu sendiri. Nah, itu tadi beberapa penyebab hal-hal yang bisa menyebabkan kita jadi insecure selain tadi karena memang sudah dosa tadi ya. Jadi yang pertama, kebiasaan membandingkan diri kita dengan orang lain. Yang kedua, mungkin pernah ngalamin kritik atau perlakuan buruk di masa lalu. Yang ketiga, mungkin kita karena susah percaya sama orang lain. Nah, kita udah tahu nih penyebabnya. Sekarang pertanyaan selanjutnya, gimana caranya kita bisa mengatasi perasaan insecure ini? Pertama, teman-teman, kita harus cari tahu dulu apa sih alasanmu bisa jadi insecure. Jadi perlu refleksi diri sendiri gitu ya. Ada yang berusaha mengatasi insecurity-nya dengan fokus memperbaiki penampilan, dia rajin pakai skincare, operasi plastik mungkin bahkan sampai ke tahap itu, tapi bisa tetap ngerasa insecure walaupun dia sudah cantik. Kok bisa kayak gitu? Karena ternyata penyebab utamanya bukan karena penampilannya yang kurang cantik, tapi karena dia pernah dihianati dan itu belum beres. Jadi penting banget kita tahu apa sih penyebab kita jadi insecure ini. Apakah tadi karena ada kritik perlakuan buruk di masa lalu, atau karena kita susah percaya sama orang lain, atau karena kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain. Harus cari tahu, dan kita pasti bisa menemukannya karena itu tentang diri kita sendiri ya. Jadi perlu refleksi diri, cari tahu alasan kamu jadi insecure itu apa. Kalau misalnya alasan kamu jadi insecure karena kamu sering membandingkan dirimu dengan orang lain, karena kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain, ya bisa dihindari, misalkan dengan mengurangi lihat-lihat media sosial, puasa medsos gitu ya, supaya kita nggak terlalu sering melihat orang lain yang kayak gitu dan kita menjadi merasa kecil karena berbeda dengan mereka. Itu salah satu caranya. Oke, yang kedua adalah perlu bersikap objektif. Jadi teman-teman, kita harus adil dengan diri kita sendiri. Sadari, diri kita tuh pasti ada sisi baiknya, tapi juga ada sisi buruknya. Jadi itu bukan hanya berlaku untuk kita, tapi berlaku juga untuk orang lain. Jadi aku punya sisi buruk dan sisi baik, tapi mereka juga punya sisi buruk dan sisi baik. Semua orang juga punya sisi buruk dan sisi baik. Jadi harus objektif. Kalau kita ngelihat kelebihan orang lain, ya akuin aja memang dia punya kelebihan di bagian itu. Terima kelebihan orang itu, jangan kita jadi merasa iri dan nggak nerima kelebihan orang lain. Tapi jangan lupa kita juga punya kelebihan masing-masing. Tuhan kasih kita keunikan gitu ya. Tuhan kasih kita potensi, kasih kita talenta yang beda-beda. Jadi jangan lupa juga lihat kelebihanmu dan maksimalkan itu. Jadi fokus untuk memaksimalkan potensi yang sudah Tuhan kasih. Misalnya kamu pintar nyanyi, kamu pintar lukis, kamu suka dance, olahraga, atau suka bersastra, entah itu membuat puisi, membuat cerpen, atau membuat novel, cerita-cerita gitu ya. Maksimalkan potensi itu. Atau kalian suka editing, entah video atau gambar gitu ya, maksimalkan potensimu itu. Jadi jangan lupa ketika kamu sudah mengakui kelebihan orang lain, perlu juga kita lihat apa kelebihanmu dan maksimalkan itu. Jadi fokusnya untuk memaksimalkan potensi diri, bukan untuk membandingkan potensi orang lain, kok dia lebih hebat
itu akan membuat kita jadi insecure gitu ya. Jadi kalau misalnya ngelihat orang lain, ih jago banget dia nyanyinya, tapi sebenarnya kamu juga bisa nyanyi. Jadi fokusnya jangan membandingkan kok dia jago banget sih, tapi fokusnya kepada dirimu. Oke, aku Tuhan sudah kasih karunia untuk bisa menyanyi, aku mau memaksimalkan itu. Mungkin orang itu sudah hebat, udah jago duluan karena dia sudah duluan memaksimalkan potensinya. Jadi nggak ada kata terlambat buat kita memulai untuk memaksimalkan potensi kita, talenta kita yang sudah Tuhan kasih, yang beda-beda, yang unik itu. Terus ketika kita bersikap objektif, artinya kita juga harus berbesar hati nih. Tadi kan kita punya sisi baik dan sisi buruk. Sisi baiknya atau kelebihan kita terus dimaksimalkan, terus diasah, dikembangkan gitu ya. Sisi buruknya, kalau memang itu bisa diperbaiki, ya harus berbesar hati untuk memperbaiki diri. Jadi jangan, aku mah orangnya memang kayak gini, nggak kayak gitu ya teman-teman. Tapi berusaha juga untuk mau memperbaiki kelemahan kita, belajar memaksimalkan potensi tadi. Yang ketiga caranya, perlu juga untuk positive self-talk. Ingat identitasmu dan identitasku di dalam Kristus. Ini penting sekali teman-teman. Kita semua ini berharga di mata Tuhan. Kita semua berharga di mata Tuhan. Hidup kita berharga karena Tuhanlah yang menciptakan kita. Kan kita ini ada karena Tuhan menghendaki kita ada kan. Keberhargaan kita itu ya adalah identitas kita yang diberikan Tuhan sendiri dengan kasih-Nya gitu ya. Tuhan menganggap kita sangat berharga sejak semula, teman-teman. Tuhan menganggap kita sangat berharga sejak semula. Dari mana kita tahu? Baca lagi Kejadian pasal 1 ayat 27. Arlen bisa bantu bacakan? Kejadian 1 ayat 27. Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Ayat 31. Ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Oke, thank you Arlen. Jadi sejak semula Tuhan itu sudah menciptakan kita dengan sangat berharga. Karena apa? Tadi di ayat yang sudah dibacakan Arlen, kita tuh diciptakan spesial loh. Menurut gambar Allah. Kalau tumbuh-tumbuhan, hewan dan lain-lainnya diciptakan dengan ngomong aja Tuhan, jadilah petang, jadilah matahari, jadilah pohon-pohon, jadilah binatang di laut, di udara, di darat, langsung jadi. Tapi ketika menciptakan manusia, kita diciptakan segambar dengan Allah, itu spesial banget dan itu berharga banget. Dan ketika Tuhan menciptakan manusia juga dibilang sungguh amat baik. Jadi sejak awal, dari awal Tuhan sudah menganggap kita itu sebagai pribadi yang sangat berharga, sungguh amat baik. Walaupun tadi si Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa dan kita juga sudah jatuh dalam dosa, Tuhan tetap masih menganggap kita sebagai ciptaan yang berharga, teman-teman. Tuhan tetap menganggap kita sebagai ciptaannya yang berharga. Kita baca Mazmur. Tigo bisa bantu bacakan. Mazmur 139 ayat 13. Mazmur 139 ayat 13. Perjanjian lama, masih perjanjian lama ya. Mazmur berapa contohnya? 139 ayat 13. 139 ya? Ya, betul. Ayat 13. Ayat 13. Sebab engkau yang membentuk buah pinggangku, menanam aku dalam kandungan ibuku. Oke, thank you, Tigo. Nah, di Mazmur ini jelas bahkan sejak dalam kandungan ibu kita pun Tuhan sudah membentuk kita loh teman-teman. Spesial nggak? Jadi walaupun tadi kita sudah jatuh di dalam dosa karena Adam dan Hawa juga jatuh dalam dosa, kita tetap dianggap sebagai pribadi yang berharga di mata Tuhan.
Nah, selain itu kita juga bisa tahu bahwa Tuhan memang masih menganggap kita berharga di matanya. Dari mana? Ketika Bapa mengutus Yesus datang ke dunia untuk mati di atas kayu salib untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Clarissa bisa bacain Yohanes 3 ayat 16. Perjanjian baru ya. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, thank you Clarissa. Jadi jelas banget di ayat ini ya. Kasih Allah tetap besar loh untuk kita, orang-orang yang tadi sejak awal memang sudah dianggap sebagai pribadi yang berharga di mata Tuhan. Makanya Tuhan mau repot-repot nih ngutus Yesus Kristus, Tuhan Yesus, untuk menebus kita dari dosa, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Jadi ketika kita mati, nggak mati doang, kayak tumbuhan, tanaman, kalau mati ya udah mati, kering ya udah mati. Kalau kita nggak di dalam Kristus, kita beroleh hidup yang kekal. Makanya ingatlah itu ketika kamu mulai merasa insecure. Ingatlah bahwa kita ini berharga banget di mata Tuhan. Sejak awal diciptakan berharga, dan walaupun sudah jatuh dalam dosa pun tetap dianggap berharga. Makanya Bapa mengutus Yesus untuk menebus kita dari dosa. Nah, teman-teman, tiap kita itu berbeda dan kita semuanya unik ya. Di antara kita semua yang ada di Zoom ini semuanya beda kan? Nggak ada yang sama persis, bahkan kembar pun ada bedanya. Jadi memang Tuhan kasih kita keunikan masing-masing. Setiap kita punya potensi yang spesial. Ada yang jago di musik, ada yang jago di nyanyi, ada yang jagonya olahraga, mungkin ada yang jagonya sastra, dan lain-lain. Banyak banget macam-macam dari potensi-potensi talenta yang Tuhan kasih kepada setiap kita anak-anaknya. Dan Tuhan kasih itu dengan anugerahnya ke kita semua, tanpa terkecuali. Pasti semua punya kelebihannya masing-masing. Terakhir ayatnya kita baca Galatia 2 ayat 20. Contoh minta Semi deh yang bacain ya. Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat berapa contoh tadi? Ayat 20. Ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Oke. Terima kasih, Sam. Jadi di dalam ayat ini jelas sekali dikatakan kita itu hidup bukan lagi untuk diri kita sendiri ya, tapi Kristus yang hidup dalam kita, karena tadi Kristus sudah datang ke dunia untuk menebus kita dari dosa. Dan hidup kita yang kita hidupi sekarang harusnya bukan hidup di dalam daging, tapi hidup dalam iman, dalam Anak Allah yang sudah mengasihi kita, mengasihi kamu, mengasihi aku juga ya, dan menyerahkan dirinya untuk kita semua, untuk teman-teman remaja, dan untuk contoh juga, dan untuk semua orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, jadi teman-teman, jangan biarkan insecurity itu merusak identitasmu yang berharga di dalam Kristus. Penting ini ya. Jangan biarkan insecurity itu merusak identitasmu yang berharga di dalam Kristus. Jangan biarkan insecurity itu membuat potensi diri yang sudah Tuhan anugerahkan secara spesial, jadi spesial loh, Tuhan kasih buat kamu, nggak berkembang dan terkubur di telan waktu. Kalau misalnya mulai insecure lagi, ingat, hey, kamu berharga. Kamu lebih dari apa yang mereka katakan. Jadi jangan dengerin kata-kata orang yang nggak membangun. Kalau itu menjatuhkan dirimu, abaikan saja. Ingat lagi bahwa Tuhan sungguh-sungguh menganggap kamu tuh berharga. Sejak awal sudah dianggap berharga. Bahkan ketika kita udah jatuh dalam dosa pun, Tuhan tetap menganggap kita sebagai pribadi yang berharga. Jadi jangan biarkan insecurity itu
merusak identitasmu yang berharga di dalam Kristus. Kita berdoa ya untuk firman Tuhan hari ini sebelum kita akan masuk dalam Q&A. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk hari ini. Firman Tuhan telah mengingatkan kami betapa Engkau menganggap kami berharga di mata-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong setiap kami untuk terus mengingat hal ini. Ketika kami merasa insecure, ingatkan kami bahwa kami berharga di mata-Mu. Dan tolong kami ya Tuhan untuk sungguh-sungguh bisa menghidupi firman Tuhan ini. Dan sungguh-sungguh bisa menghidupi kehidupan sebagai orang-orang yang sudah ditebus di dalam Kristus Yesus. Tolong kami juga ya Tuhan supaya kami tidak menjadi orang yang membuat orang lain merasa insecure. Tolong kami agar melalui perkataan kami mengatakan hal-hal yang membangun yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.